saya Sartika Widyardina dengan NIM 130220218. Baik, perangkat lunak adalah kumpulan kode yang menjalankan tugas tertentu. Rekayasa perangkat lunak, pengukuran penting untuk memberikan nilai kuantitatif terkait karakteristik dan kualitas sebuah software. Tanpa pengukuran yang valid, proses verifikasi dan validasi tidak memiliki dasar yang kuat, dan akan dibahas menggunakan metode penilaian menggunakan pengukuran langsung dan juga tidak langsung. Bahkan dapat dikombinasikan dengan pengujian black box dan white box serta studi kasus implementasinya. Konsep pengukuran perangkat lunak terbagi menjadi dua, yaitu pengukuran langsung dan tidak langsung. Pengukuran langsung disebut direct, yaitu pengukuran atribut yang dapat diamati secara fisik dan independen seperti line of code yang disingkat dengan LOC, metode eksekusi yang ketiga penggunaan memori, dan yang terakhir adalah jumlah cacat atau disebut dengan div count. Yang kedua, pengukuran langsung atau dengan indirect. Indirect itu sebuah pengukuran atribut kualitatif harus dihitung dari data langsung seperti fungsionalitas, realitas, efisiensi, destinasi. Saya akan melanjutkan ke pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Ramansyah dengan NIM 1302023 dari kelompok 10. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ISO H 25010, yaitu standar kualitas software yang menilai dengan 8 aspek utama. Yang pertama itu functional stability, sejauh mana fungsi software sudah sesuai kebutuhan, lengkap, dan bekerja dengan benar, yaitu dia menyesuaikan. Yang kedua yaitu performa efisiensi, yaitu kemampuan software berjalan dengan cepat dan efisien, termasuk penggunaan CPU, memori, waktu respon. Yang ketiga yaitu compatibility, yaitu kemampuan software berjalan berdampingan atau terintegrasi dengan sistem aplikasi lainnya tanpa masalah. Yang keempat yaitu usability, yaitu tingkat kemudahan pengguna, mudah dipahami, dipelajari, dan nyaman digunakan oleh pengguna. Yang kelima yaitu reliability, kemampuan software berjalan dengan stabil, minim error, dan tetap berfungsi dalam jangka waktu tertentu. Yang keenam yaitu security, tingkat keamanan data dan efisien, termasuk perlindungan dari akses yang tidak sah dan kebocoran data. Yang ketujuh yaitu maintainability, yaitu kemudahan software untuk diperbaiki, diubah, dan dikembangkan di masa depan. Yang kedelapan ada portability, yaitu kemampuan software untuk dipindahkan dan dijalankan di berbagai platform atau lingkungan yang berbeda. Adapun pengukuran langsung, contohnya yaitu metrik yang diambil langsung dari kode atau proses eksekusi. Yang pertama itu cyclomatic complexity, yaitu mengukur kerumitan logika kode. Yang kedua itu kode coverage, yaitu menilai seberapa banyak kode yang diuji, atau statement branch kondisi coverage. Kemudian ada waktu response dan through output, diambil secara langsung melalui alat seperti Selenium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Reski Aulia dengan NIM 13020230137. Saya akan melanjutkan materi pengukuran tidak langsung. Metrik kualitas yang dihitung dari data langsung itu terbagi menjadi 3, yaitu pertama ada maintainability index, yang dimana MI itu menilai kemudahan pemeliharaan kode. Kedua ada defect density, yang dimana dia itu jumlah cacat per ukuran kode. Ketiga ada defect removal efisiensi, persentase cacat yang berhasil ditemukan sebelum rilis. Lalu selanjutnya ada kesimpulan siklomatis, metrik pengukuran langsung untuk white box testing yang mengukur kompleksitas alur logika. Rumusnya itu M sama dengan E kurang N plus 2P, di mana E adalah jumlah edge atau panah, N adalah jumlah node atau simpul, dan P adalah komponen. Lalu kedua ada kepadatan cacat
metrik tidak langsung untuk mengukur kualitas modul relatif terhadap ukurannya. Rumusnya itu defect density sama dengan total defect dibagi size KLOC. Lalu selanjutnya ada efisiensi penghapusan cacat, metrik untuk mengukur efektivitas tim pengujian yang dimana rumusnya itu ada DRE sama dengan DR dibagi DR tambah DP dikali 100%, dimana adalah cacat saat testing dan adalah cacat. Keempat ada indeks pemeliharaan maintainability index, metrik komposit yang mengukur kemudahan kode untuk merawat. Contohnya rumusnya itu MI sama dengan max 0,171 dikurang 5,2 IN HP dikurang 0,23 CC dikurang 16,2 IN LOC kali 100% dibagi 171. Mungkin itu sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadine Dehiwa dengan NIM 130-2023-0132. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi, yaitu mengenai alat bantu pengukuran dalam ekosistem website, di mana implementasi pengukuran pada aplikasi berbasis Laravel bergantung pada alat-alat berikut. Yang pertama adalah PHP Unit, kerangka kerja pengujian unit standar untuk PHP yang terintegrasi langsung dengan Laravel. Alat ini digunakan untuk pengukuran langsung seperti code coverage melalui driver seperti Xdebug atau CLV, dan status pass or fail dari logika internal white box. Selanjutnya yang kedua adalah Laravel Dash, alat otomatisasi browser yang disediakan Laravel untuk melakukan pengujian end-to-end atau black box. Dash dapat mengukur waktu respon antarmuka secara langsung dan memvalidasi alur bisnis pengguna. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pengujian untuk mendapatkan nilai metrik pengukuran langsung dan metrik pengukuran tidak langsung. Baik, selanjutnya kita akan melakukan testing, tapi pertama-tama kita jalankan dulu websitenya dengan menggunakan perintah php artisan source. Lalu kita follow linknya. Ini merupakan tampilan atau halaman pertama dari website kami, yaitu website BSU Terantai Pampang, mengelola mengenai sampah. Selanjutnya kita melakukan testing. Pertama-tama kita melakukan testing dengan menggunakan PHP Matrix. Untuk sintaks atau perintahnya seperti yang ada pada layar, gunakan PHP vendor bin / PHP Matrix dan lain-lain. Selanjutnya kita enter. Untuk melakukan testing pada tahap ini membutuhkan sedikit waktu untuk menunggu hasil testingnya. Oke, ini adalah hasil dari testing yang pertama dengan menggunakan PHP Matrix. Kemudian kita melakukan unit testing dengan menggunakan path dan juga coverage. Untuk sintaks atau perintahnya seperti pada di atas, dan juga untuk hasil testing yang membutuhkan beberapa waktu agar testingnya itu selesai. Ini merupakan tampilan dari hasil testing yang kedua dengan menggunakan unit testing, path, dan coverage. Seperti yang dilihat. Kemudian yang ketiga, kita melakukan testing dengan menggunakan Apache
benchmark. Perintahnya sama seperti pada di atas. Kita enter. Untuk melakukan testing yang ketiga ini membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk mendapatkan hasil testingnya. Baik, ini untuk tampilan dari hasil testing dengan menggunakan Apache Benchmark. Baik, selanjutnya adalah setelah saya melakukan testing pada sebelumnya, kita mendapatkan hasil pengukuran langsung yaitu direct measurement, di mana sebelumnya kita telah melakukan testing pertama ini menggunakan PHP Matrix sehingga kita mendapatkan hasil metrik kode sumber dan kompleksitas statis. Berdasarkan hasil analisis statis yang dilakukan terhadap struktur kode aplikasi, diperoleh data kuantitatif mengenai ukuran dan kompleksitas perangkat lunak. Pengukuran ini penting untuk memahami skala dan tingkat kesulitan pemeliharaan kode seperti pada gambar berikut. Merujuk pada data gambar di atas, berikut adalah rincian metrik pengukuran langsung yang diperoleh. Yang pertama adalah ukuran fisik kode atau LOC teridentifikasi sebanyak 694 baris kode dengan 581 baris logika atau logical lines of code. Hal ini menunjukkan ukuran modul yang relatif ringkas. Yang kedua adalah struktur OOP. Aplikasi terdiri dari 29 kelas dengan total 68 metode. Yang ketiga adalah rata-rata kompleksitas. Nilai average cyclomatic complexity by class adalah 2. Nilai ini tergolong rendah. Standar baik adalah di bawah 10, yang mengindikasikan bahwa alur logika dalam setiap kelas sederhana dan mudah untuk diuji. Yang keempat adalah indikasi cacat awal. Alat analisis mendeteksi 0 pelanggaran kritis atau critical violations. Namun, terdapat 1 error dan 2 peringatan warning yang perlu ditinjau lebih lanjut. Selanjutnya, pada testing kedua menggunakan unit testing, didapatkan hasil metrik eksekusi pengujian. Pengujian fungsionalitas dilakukan menggunakan rangkaian tes otomatis Automate Test Suite yang mencakup pengujian unit dan fitur. Skenario pengujian meliputi verifikasi otentik seperti login, register, dan juga reset password, verifikasi email, dan manajemen profil pengguna.
Hasil eksekusi pada gambar di atas menunjukkan status pass atau berhasil untuk seluruh skenario uji. Data pengukuran langsung yang didapat adalah yang pertama, status kelulusan. 25 tes berhasil dari total 25 skenario yang dijalankan. Yang kedua adalah jumlah asersi, terdapat 61 asersi atau assertions yang memvalidasi kondisi kebenaran logika. Yang ketiga adalah durasi eksekusi, waktu total yang dibutuhkan untuk menjalankan seluruh rangkaian tes adalah 28,33 detik. Waktu ini mencakup voting framework dan eksekusi logika pengujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fuad dengan NIM 13020230030 dari kelas C2 pengujian perangkat lunak dari kelompok 10. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan penjelasan terkait hasil pengujian yang mendapatkan nilai dari metrik pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Oke, langsung saja untuk pada testing kedua tadi pada testing kedua tadi didapatkan metrik cakupan kode atau kode coverage berdasarkan menggunakan fungsi coverage, di mana kode coverage ini digunakan untuk memastikan seberapa banyak baris kode yang telah dieksekusi selama pengujian berlangsung, sehingga dilakukan pengukuran kode coverage. Nah, berikut gambar dari hasil pengujian dari kode coverage itu. Berdasarkan laporan pada gambar, tingkat cakupan kode secara keseluruhan atau total coverage adalah 48,9%, di mana analisis lebih rincinya menunjukkan distribusi cakupan yang bervariasi, di mana terdapat cakupan tinggi atau yang nilainya 100% pada beberapa controller krusial seperti authentication controller, password controller, dan profile controller yang memiliki cakupan 100%, di mana menandakan fitur ini telah teruji sepenuhnya. Sedangkan ada juga yang memiliki cakupan rendah atau 0%, di mana terdapat beberapa controller seperti jenis sampah controller, laporan controller, dan transaksi controller yang memiliki cakupan 0%. Ini mengindikasikan area fitur ini belum tersentuh oleh pengujian otomatis. Biasanya sih berhubungan dengan fitur CRUD, di mana datanya masih kosong dan berpotensi menyimpan bug tersembunyi. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke analisis hasil pengukuran tidak langsung, di mana itu terdapat pada pengujian ketiga, di mana kita mencoba melakukan pengujian beban server atau pengujian kinerja dari website. Tapi kami menggunakan tools, jadi kami mendapatkan hasil pengukuran berupa hasil numerik, di mana yang pertama itu ada efisiensi kerja, performance efisiensi, di mana analisis efisiensi kinerja ini dilakukan menggunakan alat Apache Benchmark tadi untuk mengukur kemampuan server menangani permintaan konkuren atau konkurensi. Nah, berikut gambar hasil dari pengujian tadi, di mana skenario pengujian menggunakan parameter 100 total, di mana terdapat 100 total permintaan atau request dengan tingkat konkurensi 10, di mana hasil pengukurannya menunjukkan throughput pada website, di mana server menangani rata-rata 0,94 permintaan per detik. Angka ini tergolong sangat rendah untuk aplikasi web standar. Waktu respon, di mana rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk satu permintaan adalah 1062,818 milisecond atau sekitar 1 detik per concurrent request. Waktu total pemrosesan mencapai 106,282 detik. Untuk analisis kualitas berdasarkan standar industri, di mana waktu respon yang baik adalah di bawah 200 milisecond, kinerja sistem ini dikategorikan kurang efisien dalam lingkungan pengujian saat ini. Latensi tinggi ini mungkin disebabkan oleh mode development Laravel yang aktif, penggunaan database yang belum diindeks, atau keterbatasan sumber daya perangkat lokal saat pengujian. Namun, dalam hal ini dapat dikatakan dikarenakan adanya mode development dari Laravel yang aktif pada saat pengujian.
Kemudian untuk reliabilitas ini dievaluasi berdasarkan stabilitasnya selama pengujian beban dan fungsional, di mana pada stabilitas beban berdasarkan dari hasil Apache Bench tercatat eh, failed request itu ada 0, yang berarti meskipun lambat server berhasil melayani 100% permintaan tanpa mengalami kegagalan koneksi atau timeout. Untuk stabilitas fungsional dari hasil PHP unit tadi, pengujian unit testing yang kami menggunakan PES, seluruh 25 tes lulus atau 100% pass rate pada fitur secara fungsional. Dan dapat disimpulkan sistem memiliki tingkat reliabilitas tinggi yang baik karena mampu menyelesaikan tugas fungsional dan beban konkuren tanpa crash. Nah, untuk kualitas kode dan pemeliharaan kami gunakan berdasarkan hasil testing pertama yang menggunakan PHP Matrix, di mana terdapat beberapa indikator yang mengacu pada data analisis statis. Aspek penilaian dapat dinilai sebagai berikut. Yang pertama ada kompleksitas rendah, di mana rata-rata kompleksitas siklomatik atau siklomatik complexity sebesar 2, yang dinilai sangat ideal. Ini menandakan alur kode sederhana, mudah dibaca, dan risiko kesalahan logika rendah. Kepadatan cacat atau defect density, di mana menggunakan data static analysis yang ditemukan satu error dan ukuran kodenya 0,694 clock atau 694 baris. Berdasarkan rumus defect density, di mana DT atau di sini adalah jumlah error dengan size clock yaitu 0,694, kita bagi menghasilkan nilai 1,44 cacat per clock, di mana nilai 1,44 masuk dalam kategori wajar untuk tahap pengembangan. Namun adanya warning 2, seperti yang pada gambar yang kita lihat, ada warning 2 pada hasil pengujian menyarankan perlunya refactoring kecil untuk membersihkan kode guna meningkatkan skor maintainability. Itu dia. Selanjutnya kita akan beralih ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan teori dan kerangka implementasi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pengukuran perangkat lunak pada ekosistem Laravel dapat dilakukan secara efektif dengan menggabungkan PHP Unit dan PHP Matrix yang merupakan tools yang kami gunakan tadi untuk pengukuran langsung internal serta Apache Bench untuk simulasi beban eksternal. Aplikasi yang diuji menunjukkan kualitas reliabilitas dan pemeliharaan yang sangat baik, ditandai dengan kompleksitas kode yang rendah dengan skor 2 dan tingkat keberhasilan tes fungsional yang keseluruhan 100%. Namun, terdapat kelemahan pada aspek efisiensi kinerja, di mana throughput hanya mencapai 0,94 request per detik, serta cakupan pengujian yang belum merata senilai 48,9%, khususnya pada modul-modul transaksi dan laporan, dikarenakan website ini masih dalam tahap pengembangan dan masih dalam bentuk prototype yang belum dilengkapi. Sekian dan terima kasih. Berikut penjelasan dari kami kelompok 10. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.